Haleluya, saudaraku terkasih dimanapun saudara berada, kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Sebelum kita mulai renungan, mari kita sejenak berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberikan napas kehidupan pada kami hingga saat ini. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang hadir di tengah-tengah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus mulai memimpin kami, mampukan kami supaya kami bisa melakukan perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Kejadian 25 ayat 22. Demikian bunyinya. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Kejadian 25 ayat 22. Saudaraku terkasih, beberapa jemaat merasa karena Allah Maha Tahu dan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka apabila Allah memberitahukan kita apa yang akan terjadi, bukankah kita dapat terhindar dari kesusahan dan penderitaan yang tidak perlu? Tetapi itu adalah harapan yang ideal dari manusia, di mana kenyataan tidaklah demikian. Manusia mewarisi sifat dosa dan cenderung berbuat tidak adil dan ikut campur menurut pikirannya sendiri. Bila Allah memberitahu apa yang akan terjadi, kita malah akan menjadi lebih menderita. Kita ambil contoh dalam Alkitab. Mungkin saudara pernah mendengar seorang perempuan yang bernama Ribka. Sewaktu dia kesakitan karena mengandung, dia pergi meminta petunjuk kepada Allah. Allah lalu memberitahukannya apa yang akan terjadi kelak, bahwa ada dua anak yang bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kejadian 25 ayat 23 bisa saudara baca dalam Alkitab saudara. Tetapi kemudian karena Ribka lebih mengasihi Yakub daripada Esau, dia lalu memakai cara yang tidak terpuji untuk mendapatkan janji Allah itu. Dia menyuruh Yakub membohongi ayahnya untuk mendapatkan berkat kesulungan. Sebenarnya pada awalnya Yakub tidak ingin melakukan penipuan itu karena khawatir diketahui oleh ayahnya. Nanti bukannya mendapat berkat, sebaliknya mendapat kutuk. Tetapi Ribka berkata, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Tertulis dalam Kejadian 27 ayat 13. Ribka tidak terlalu takut kepada Allah. Dengan sembarangan berbicara di hadirat Allah, maka kutuk yang ditakuti oleh Yakub itu benar-benar menimpa Ribka. Yakub kemudian harus melarikan diri dari kejaran kakaknya, dan pelarian ini berlangsung selama 20 tahun. Bukan waktu yang singkat. Sampai kematiannya, Ribka tidak pernah berjumpa lagi dengan Yakub, anak kesayangannya itu. Sisa hidup Ribka hidup bersama Esau yang kurang dia sukai, dan bersama perempuan asing yang diperistri oleh Esau. Menantunya itu menyusahkan Ribka sehingga dia mengalami jemu dalam hidupnya atau bosan dalam hidupnya. Saudaraku terkasih, kalau tahu kesudahannya akan seperti itu, untuk apa Ribka mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi? Lebih baik biarkan saja Allah melakukan seperti kehendaknya. Kita adalah manusia biasa yang tidak layak mencampuri kehendak Allah. Karena itu tertulis di dalam kitab Pengkhotbah, "Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya." Tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 14.
Jadi, untuk apa manusia menemukan sesuatu mengenai masa depannya? Masa depan ada di tangan Allah. Biarkanlah Allah melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang kita kutip dari renungan ini, saudaraku? Bagaimanapun sekarang pergumulan hidup saudara, bagaimanapun sekarang keadaan hidup saudara, tetaplah berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Masa depan ada di tangan Allah. Biarkanlah Allah melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Saya ulang sekali lagi, masa depan ada di tangan Allah. Biarkanlah Allah melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Demikian renungan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, rencana-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Masa depan ada di tangan-Mu. Biarkanlah Engkau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami hanya bisa merencanakan, tetapi biarlah Tuhan yang menentukan apa yang akan terjadi. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak melakukan rancangan-rancangan yang tidak bagus dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, biarlah kami merencanakan yang terbaik, melakukan belas kasih kepada saudara-saudara kami. Tuhan, ajari kami, bimbing kami, supaya kami bisa melakukan perintah-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada saat ini, bagaimanapun pergumulan mereka saat ini. Kiranya Engkaulah Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat yang terindah dalam hidup mereka. Kalau mereka Tuhan dalam keadaan sakit, berkatilah obat yang mereka pakai, supaya sakit diangkatkan dari tubuhnya. Jika mereka Tuhan mengalami masalah dalam keadaan ekonomi, bisnis, pekerjaan, Tuhan biarlah mujizat-Mu yang terjadi. Tunjukkan perbaikan ekonomi, pekerjaan kepada mereka. Tuhan, bagaimanapun saat ini, apapun kondisi kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Hapuskanlah Tuhan dosa kami, supaya tidak akan menghalang untuk berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.